kita berpapasan di jalan raya, 10 unit saja sepeda motor yang kena potlong melintas di jalan raya, itu suaranya sudah seperti suara apa gitu? Petir, bukan petir cepat ini panjang, roket lah, roket. Kayak kepala. Nah, jadi ke depan kita betul-betul melakukan penertiban ini sampai benar-benar bahwa pengguna sepeda motor ataupun kendaraan roda 4 seperti angkot, terutama angkot ini, angkot yang sering sekali nih mengganti knalpotnya, dibuat dia angkot Grand Max tapi menjadi Ferrari. Nah, modelnya tuh jadi Ferrari. Leader lah kalau masalah angkot, karena kalau dia mereka kan tahu lah masa apa kan dari bukan yang harus juga. Kalau kan yang harus gimana mau? Belak aja kenal. Ya, jadi kalau angkot tetap kita paksa mereka harus putar ke yang standar. Simple kok. Dia hanya pipa saja. Hanya pipa saja kalau angkot. Malah lebih simpel daripada sepeda motor. Sepeda motor ribet banget itu. Nah, terhadap para pelanggar ini kami memberikan 2 opsi untuk metode penindakannya. Opsi pertama adalah mereka tetap ditilang, tetapi ikut sidang 2 minggu setelah ditilang, 2 minggu ikut sidang, dan kami pastikan itu akan disita oleh mereka. Pasti akan disita, maka uang itu akan disita. Atau opsi kedua adalah begitu mereka ditilang, kemudian diberikan nomor brifa, setelah itu mereka bayar di ATM, di BRI atau di mana. Setelah selesai dibayar, mereka datang mengambil kembali knalpot yang standar, tukar di tempat. Setelah sudah ditukar, baru boleh ambil kembali barang bukti. Tetap barang bukti tetap kita sita. Supaya apa? Supaya tidak digunakan kembali oleh mereka. Karena kalau kita kasih lagi nanti besok dipakai dia. Ya, sama aja kita pekerjaan sia-sia. Tetap kita berikan 2 opsi pada pilih ikut sidang, tapi saya pikir kalau ikut sidang pun ya tetap sama aja. Tetap barang bukti juga pasti akan disita juga oleh panitia. Apa tadi lagi ada ini bilangnya? Itu bang yang 5.700 itu sejajaran atau putusan? Ya, sejajaran Polrestabes Medan. Ya, dengan polsek-polsek lah. Secara Singapura pun juga kalau misalnya ini mereka ganti kalau langsung dia nyita ngambil. Yang Singapura belum. Ya, polisi sendiri. Bisa. Ada barang bukti semua di situ. Makanya 2 opsi. Opsi pertama, aku ditilang. Kemudian barang bukti ditahan, dipaksa aku harus sidang 2 minggu lagi. Ikutlah aku sidang 2 minggu. Tapi nanti panitia pengadilan bilang putusannya adalah denda 75.000, tapi barang bukti berupa barang bukti itu disita. Atau kami berikan yang termudah, aku ditilang, kemudian dikasih nanti berkas tilang brifa melalui aplikasi. Itu ada aplikasinya kita. Aplikasinya sidangnya cuma 75.000-nya dendanya. Tapi tetap aja kita sita. Nggak bisa dikembalikan lagi, Bang. Nggak bisa. Dia datang dari rumah bawa knalpot standar, ganti di sini yang seperti ini, setelah itu diganti, ada itu baru bisa. Itu ada batas waktunya langsung kita tahan. Yang mana? Ada batas waktunya atau 2 minggu. Oh, yang batas waktu yang itu ditahan. Ya. Akan kita musnahkan. Musnahkan. Kita akan musnahkan nanti. Sama seperti musnah. Masa narkoba aja bisa musnahkan? Kita pun harus musnahkan juga. Udah banyak nanti baru distomel. Karena kalau dipotong dia so jelas lagi. Sama aja. Biasanya distomel itu kan minuman keras, Bang. Ini kan knalpot nanti yang bisa. Ada pertanyaan Pak Robert? Iya lah. Konteksnya jangan keluar dari itu. Konteksnya nggak boleh keluar dari itu aja. Operasi patuh itu kan tujuannya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.
PAUD, operasi patuh, tapi tetap ada yang ditindak. Berarti efektif nggak operasi lalu lintas operasi patuh ini? Apa nggak ada cara yang lain? Karena tidak pakai operasi pun, karena operasi kegiatan sehari-hari sebenarnya nggak perlu lagi operasi patuh, karena operasi patuh ini bisa membuat masyarakat setelah diumumkan merasa khawatir, takut, timbul penyakit, jantung, asam lambung, seperti itu. Operasi patuh yang kita lakukan tiap tahun itu sangat efektif, karena pelanggaran ini kan silih dan berganti, patah satu tumbuh seribu, sama juga dengan masyarakat, orang lahir, besar, berkembang, dan pelanggaran itu pun seperti itu. Makanya dibuat operasi patuh setiap tahun. Karena apa? Pelanggaran itu akan nanti kita lihat mungkin karena kesibukan Polri di kegiatan-kegiatan yang lain, akhirnya ini terlupakan. Akhirnya ya udah, cara satunya adalah operasi patuh. Jadi target operasi patuh ini sebenarnya apa? Untuk meningkatkan tilang, atau untuk meningkatkan kesadaran berlalu lintas? Tujuan utama daripada operasi patuh adalah meningkatkan kepatuhan masyarakat kepada terhadap tertib berlalu lintas. Cuman kalau tahun ini umur si anak baru 16 tahun, tahun depan dia sudah 17 tahun. Dia belum paham apa-apa. Yang sifat-sifatnya yang seperti ini, yang penting yang harus betul-betul kontinu kita berikan, sekaligus untuk meningkatkan tilang gitu. Tilang, ya. Tilang. Karena kan denda tilang itu kan ada. Ada, denda tilang ada. Ya, denda tilang itu kan merupakan masukan ke PNBP. Untuk di kami itu kan PNBP, penerimaan negara bukan pajak. Nanti kembali lagi ke kami, ke polisi. Jadi menyikapi terusnya ada tindakan-tindakan tilang dari kepolisian, jadi tidak ada kesadaran dari masyarakat pengguna pengguna jalan, tetap juga melanggar. Jadi apa strategi dari pihak Satlantas untuk menyikapi? Bisa kita lihat dari angka yang tahun lalu operasi patuh berapa. Misalnya kalau dia fluktuatif, dia tidak akan naik terus dan dia juga tidak akan turun terus, tapi dia fluktuatif. Bisa tahun lalu 5.000 pelanggaran, tahun ini 1.000, bisa juga tahun depan nanti sekitar 2.000. Dia fluktuatif, tergantung daripada dinamisnya masyarakat. Jadi nggak bisa kita patenkan tahun lalu 3.000, tahun ini malah jadi 4.000. Nggak tentu juga. Kalau misalnya pada saat tahun lalu 2019 itu di saat pilkada, ulangi pemilu dan lain sebagainya. Apa nggak biasa lantas menargetkan 0 pelanggaran? Apa tidak ada? Nggak bisa dong. Nggak bisa seperti itu. Bisa dinamis. Ya. Kalau 0 nggak bisa. Mengharapkan biar tidak ada pelanggaran lalu lintas bukan seperti itu target. Nggak bisa. Harus ada target bahwa harus tilang sekian. Kenyataannya harus ada. Nanti justru kalau kita bikin 0, kita bilang ngarang-ngarang. Maksud saya, target itu tidak ada pelanggaran lalu lintas di Medan, tapi faktanya sekian. Nah, itu maksud saya. Kita ada. Target operasi kita ada. Di dalam setiap rencana operasi TO pasti ada. Apa TO-nya kita menargetkan harus ada pelanggaran lalu lintas Medan? Harus ada. Karena tidak mungkin tidak ada. Berarti kita berharap ada orang melanggar lalu lintas. Kalau tidak ada, tidak masalah. Nah, begini.